Oke, baik saudara ya. Yang pertama terkait dengan pengakuan yang tadi, bahwasanya Taurat itu memang hanya untuk Bani Israel. Ya, jadi kalau saudara mengatakan bahwasanya Taurat itu hanya untuk Bani Israel, berarti Yesus datang untuk Bani Israel kalau terkait dengan hukum Taurat. Lalu kemudian apa hubungannya dengan Kristen? Kalau Anda mengatakan bahwasanya memang tadinya itu dibatalkan, tapi setelah itu untuk seluruh umat manusia, itu kata siapa? Kalau Anda membawa Matius 26, nomor 26 sampai nomor 28, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apa itu maksudnya? Roti kan? Sesudah itu kemudian inilah darahku. Apa maksudnya? Anggur kan? Sedangkan orang Yahudi ketika mereka prosesi ibadah memang melibatkan anggur, melibatkan roti. Tak ada masalah di situ. Nilai ini bergeser kemudian setelah sampai di meja Roma. Roti di situ adalah benar-benar dagingnya Yesus. Anggur di sana benar-benar darahnya Yesus. Penebusan dosa. Ini lagi-lagi aneh. Karena Bani Israel menghapuskan dosa mereka dengan hewan. Tidak dengan darah manusia. Lagi-lagi berbeda ajarannya. Karena Yesus dalam Matius 8 nomor 4, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam. Lakukanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa memerintahkan persembahan apa? Domba, kambing, sapi, kemudian lembu. Tak ada manusia. Kristen, manusia. Ilmu dari mana itu? Dari Bapak juga. Tapi Bapak siapa? Bapak Paulus. Lagi-lagi kembali kepada Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Tadi yang pertama adalah mengenai jangan mencuri. Bapaknya Abraham memerintahkan jangan mencuri. Ulangan 20. Ya, Keluaran 20. Nah, sekarang dibatalkan. Muncul perintah baru. Ya, di dalam pengajaran Paulus. Efesus 4 nomor 28. Jangan mencuri. Diimani oleh orang Kristen. Berarti mereka tidak mencuri bukan karena bapaknya Abraham, tapi bapak Paulus. Yang kedua, bapak Abraham memerintahkan mempersembahkan darah manusia, darah hewan. Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada Bani Israel, ketika mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan dari hewan ternak, yaitu malah disebutkan kambing, domba, lembu, sapi. Itu bapaknya Abraham. Tapi bapaknya Paulus, bapaknya Kristen bernama Bapak Paulus, persembahan dosanya kemudian adalah manusia bernama Yesus. Sudah 2 poin. Yang pertama, jangan mencuri, dan penghapusan dosa dengan manusia itu diajarkan oleh bapaknya Kristen, namanya Bapak Paulus. 1 Korintus 4 nomor 15. Akulah yang menjadi bapakmu, wahai orang-orang Kristen. Akulah bapakmu. Walau ada bapak, hanya aku bapak di dalam Yesus Kristus. Akulah yang menjadi bapakmu. Kristen tidak mencuri. Kristen mempersembahkan manusia di atas tiang salib sebagai penebus dosa. Itu kehendak Bapak Paulus. Sedangkan dua-dua hal ini ditentang habis oleh pencipta langit dan bumi, yaitu bapaknya Abraham. Apa kata bapaknya Abraham di dalam Ulangan 4? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi firmanku yang datang kepadamu. Tapi Paulus mengatakan, jangankan kurang, habis semuanya dengan matinya Tuhannya Kristen di atas tiang salib. Coba Anda renungkan itu. Jadi jangan mencuri batal, jangan korban hewan lagi batal, karena sudah ada korban manusia. Jadi ini sudah 2 poin, Bung. Saya katakan kepada saudara, bahwasanya ketika Anda mengatakan bahwa Yohanes itu adalah murid Yesus, jadi tidak perlu ada saksi, Bung. Yohanes 21, nomor 24, nomor 25. Dengarkan. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jika semuanya ini harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dialah murid.
andai saja penulis Yohanes ini adalah Yohanes murid Yesus, maka dia akan mengatakan, akulah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini, yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksianku ini benar. Tapi apa yang dikatakan? Dialah murid, bukan dikatakan akulah murid. Kemudian kita lihat di dalam Yohanes 1 nomor 29. Bukti bahwa yang menulis kitab Yohanes itu bukanlah murid Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan Yesus berkata kepadanya. Coba, ini siapa yang berkata seperti ini? Pengarang buku Yohanes menulis di dalam Yohanes 1 nomor 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Andai saja penulis daripada kitab Yohanes ini adalah murid Yesus, maka dia akan mengatakan, pada keesokan harinya aku melihat Yesus. Tapi dia mengatakan Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Kemudian terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memberikan wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muncul pertanyaan, siapa yang menjadi saksi? Saya tidak malu mengatakan kepada saudara bahwa yang menjadi saksi pewahyuan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah, yaitu batu. Batu-batu yang ada di Gua Hira itulah yang menjadi saksi. Kok bisa kayak gitu? Ya, baca Yosua 24 nomor 27. Kata Yosua, Nabi Yosua berkata kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarnya segala firman yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Antara Yakub dengan Tuhan, yang menjadi saksi firman Tuhan datang kepada Yakub adalah batu. Tapi kalau Rasulullah, ada batu Gua Hira dan ada malaikat Jibril 3. Dan yang menjadi saksi kemudian adalah seluruh manusia yang ada pada masa itu. Kenapa? Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun lebih. Itu bukan masa yang sebentar. Itu masa yang panjang. Dan semua pewahyuan itu disaksikan dan dilihat oleh bangsa Arab yang hidup sesama dengan Rasulullah. Artinya, kalau wahyu Al-Quran itu tidak benar, maka akan mengalami seperti kitab Lukas, Markus, Matius, dan surat-surat Paulus di Yerusalem. Tidak ada kitab itu dijadikan sebagai kitab suci di dalam bait sucinya Bani Israel. Hanya ada di Roma, hanya ada di Vatikan, hanya ada di Belanda, hanya ada di Jerman, hanya ada di Inggris. Lukas, Markus, Matius, buku ini adalah buku sakti untuk Kristen, tapi tidak bisa masuk ke dalam tempat sucinya Yerusalem. Ada apa dengan cinta? Sedangkan Al-Quran, andai saja Al-Quran itu tidak disaksikan pewahyuannya oleh bangsa Arab, maka Arab saat ini tidak akan menjadi penganut Al-Quranul Karim. Al-Quran akan dibuang keluar dari Arab, karena itu bukan pewahyuan. Tetapi karena itu disaksikan oleh mereka, maka Al-Quran sampai hari ini 1000 tahun lebih tidak pernah bergeser dari tempat di mana ia diwahyukan. Bagaimana dengan Yohanes, Markus, Lukas, Matius, Kaliki, Filipi, Efesus, Roma, Korintus, dan seterusnya? Kemana dia pergi? Kenapa dia tinggalkan tempatnya? Karena itu hanyalah karangan-karangan orang yang tidak dikenal, termasuk Yohanes yang tadi, yang saya katakan Yohanes 21, nomor 24, nomor 25. Itulah murid yang telah memberikan kesaksian. Dialah murid, tidak mengatakan akulah murid. Demikian, silakan. Yang pertama tadi mengatakan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel. Sebenarnya kalau dalam Matius 28 ayat 19 di sini jelas, sebab itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat ini merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai amanat agung yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada pengikutnya setelah kebangkitannya. Artinya setelah kebangkitan Yesuslah, maka mulailah kabar baik ini menyebar kepada bangsa-bangsa lainnya.
Yesus memberikan tugas mereka untuk pergi ke seluruh dunia dan membuat murid dari semua bangsa. Mereka diminta untuk orang-orang yang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amanat agung ini mencerminkan misi gereja untuk memberitakan Injil kepada semua orang dan membawa mereka kepada pengenalan akan Allah Tritunggal. Baptisan merupakan simbol dari pengakuan iman dan keterhubungan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Ayat ini jelas menunjukkan pentingnya misi misioner bagi gereja dan panggilan untuk menyebarkan Injil kepada semua orang. Hal ini mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus dan berbagi kasih dan kebenarannya kepada seluruh dunia. Dan memang benar, setelah penyaliban Yesus tidak lagi mempersembahkan korban berupa hewan. Benar, setelah penyalibannya, Yesus tidak lagi dipersembahkan korban berupa hewan. Dalam ajaran Kristen, kematian Yesus dianggap sebagai korban yang sempurna dan final untuk dosa-dosa manusia. Jadi, Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Sebelum kedatangan Yesus dalam tradisi agama Yahudi, korban hewan disimbolkan sebagai pengampunan dosa dan pendekatan kepada Allah. Namun kematian Yesus dianggap sebagai korban yang lebih tinggi dan sempurna. Ia adalah anak Allah yang suci tanpa dosa, dan kematiannya menghapus dosa-dosa kita dan membawa keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Ingat, bagi mereka yang percaya kepadanya. Di dalam perjanjian baru, kitab surat Rasul ditegaskan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah korban yang cukup untuk memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan. Sebagai pengikutnya, manusia dipanggil untuk percaya kepadanya, bertobat dari dosa. Artinya meskipun hukum Taurat dikatakan tidak berlaku lagi, tetapi semua manusia diharapkan bertobat dari dosanya dan hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah, seperti mengasihi manusia seperti mengasihi dirinya sendiri dan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budi. Itulah yang ajaran yang gantinya untuk menggantikan hukum Taurat. Jadi setelah penyaliban Yesus tidak lagi dipersembahkan korban berupa hewan karena kematiannya dianggap sebagai korban yang sempurna dan final. Kita mengenang dan merasakan pengorbanannya melalui perjamuan kudus, itulah tiap-tiap orang Kristen. Dan mengenai saksi tadi, kalau Anda menganggap batu-batu itu cukup sebagai saksi, ya itu adalah mesra. Kalau saya tidak mintakan saksi, saya rasa kalau saksi itu sudah jelaskan bahwa Yohanes hidup sejaman dengan Yesus. Tetapi kalau Anda menganggap bahwa saksi-saksi berupa batu itu cukup, ya itu memang pilihan. Oke, itu saja. Oke, baik. Ya, terima kasih Bung terkait apa yang Anda paparkan. Jadi memang sudah tidak ada lagi perintah korban seperti yang dilakoni umat Nabi Musa, kemudian di dalam Imamat 14, Imamat 4, ya, terkait dengan itu. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan di dalam Yesaya 1, nomor 11 sampai nomor 15, untuk apa lagi korbanmu yang itu? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba, lemak dari anak lembu, darah lembu jantan, domba dan kambing jantan, itu tidak kusukai lagi. Apabila kamu datang untuk menghadap di kehadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku, jangan lagi membawa persembahanmu. Memang tidak lagi, itu sudah dilarang sama Tuhan mereka. Bukan berarti kemudian karena adanya Yesus. Sebelum Yesus ada mati di atas tiang salib, dibunuh oleh orang-orang yang dengki dan benci kepada dia karena uang, Tuhan sudah murka dan tidak mau lagi menerima persembahan hewan. Yesaya 11 itu jelas diterangkan seperti itu, Bung. Yesaya 1 nomor 11. Kenapa demikian? Karena Tuhan memberikan solusi. Apa solusinya setelah Tuhan tidak menerima korban hewan? Solusinya adalah di dalam Yehezkiel 18. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan berlaku kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang yang fasik bertaubat dari kefasikan yang dilakukannya, ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia menyelamatkan nyawanya, dia insaf dan dia bertaubat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup dan ia tidak akan mati karena bertobat.
karena bertobat. Oleh karena itu, aku menghukum kamu masing-masing menurut tindakanmu masing-masing. Wahai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan dan menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan yang kamu buat terhadap aku, dan perbaruilah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak membenarkan kepada kematian seseorang yang ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Di sini Tuhan mengulangi 4 kali. Bertobatlah, 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 bertobatlah. Jadi tidak ada itu ajaran Yahudi potong orang untuk hapus dosa, nggak ada. Jangan ngadi-ngadi dong. Di dalam Daniel 4 nomor 27, penekanannya menghapus dosa itu dengan bisikah. Apa bisikah itu? Sedekah. Itu yang diajarkan oleh Bani Israel, itu yang diajarkan oleh umatnya Nabi Muhammad. Bertobat, menghapus dosa dengan bisikah, sedekah. Daniel 4 nomor 27. Jadi tidak ada alasan kemudian kalau Yesus perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kuulangnya, kuulang. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Di Romawi, orang diajarkan menyembah Yesus. Mana perintahku agar kau mengajarkan orang menyembah diriku? Di Romawi, di Roma dipatikan orang makan babi. Mana perintahku agar kau mengajarkan mereka makan babi? Di Romawi diajarkan tidak bersunat. Mana perintahku agar kau mengajarkan mereka jangan bersunat? Di Romawi, di Kristen diajarkan ibadah hari Minggu. Mana perintahku agar mereka ibadah? Sudah di-up itu, sudah di-up. Enggak. Coba. Assalamualaikum ya. Ini ada banyak